Kabupaten Jalimo. Nah, dari pihak termohon sudah sampaikan sesuai dengan dalil permohonan yang dituduhkan oleh pemohon kepada termohon itu sudah jawab dan pantahannya sangat jelas. Kemudian kami pihak terkait juga sampaikan pantahan jawaban dari pihak pemohon. Oleh sebabnya menyangkut dengan pemohon sampaikan bahwa yang terjadi persoalan di distrik Wilarek Kabupaten Jalimo itu sistem noken itu tidak benar. Yang terjadi di Wilarek itu pencoblosan, perhitungan dan penyaluran suara tanggal 9 Desember 2020 sudah berjalan aman sesuai dengan tahapan. Kemudian hasilnya itu oleh PPS KPPS mereka bawa di tingkat distrik Wilarek, lalu incumbent atau calon bupati sendiri dia buat masalah bahwa suara 3.716 diperoleh dari pasangan calon nomor urut 1. Menurut pemohon atau calon bupati dia bilang suara itu harus kembalikan ke saya. Dan ini kan bukan demokrasi. Demokrasi kan sudah berjalan tanggal 9 Desember. Dan itu kan kalau kita bilang itu kan dia pencuri. Kan demokrasi sudah jalan. Salinan C1 hologram, C1 KWK itu kan sudah terisi oleh PPS KPPS di lapangan. Kemudian mereka coret, lalu kemudian mereka robah lagi di distrik itu tanggal 15. Tanggal 15 itu mereka sudah robah sehingga dari pihak terkait bahwa suara itu harus kembalikan dan perlu ada perbaikan. Betul juga terjadi di distrik tingkat kabupaten. Dan dari kabupaten suara sudah kembalikan sesuai perolehan masing-masing. Pihak pemohon distrik Wilarek itu DPT 21.800 sekian. Gitu. Nah, jadi pihak terkait memperoleh 3.716 suara. Kemudian pihak pemohon mendapatkan suara distrik Wilarek itu 18.000 sekian. Nah, sehingga menurut pemohon suara 18.000 tambah dengan 4 distrik itu menjadi 46.000 sekian. Nah, itu kan menurut pemohon. Sehingga dia bilang suara Wilarek itu tidak boleh satupun keluar. Tapi sistem demokrasi, kenapa kalau misalnya satu distrik itu dia bilang itu suara ikat? Kan ada tim pasangan 01 atau termohon punya tim pendukung kan di distrik Wilarek kan ada banyak juga. Ada. Jadi satu suara bisa menyelamatkan ribuan suara, itu kan masuk akal kan? Tetapi tidak terjadi demikian. Oleh sebabnya sidang tadi itu pantahan dari teman-teman termohon, kemudian kami juga pihak terkait sudah sampaikan sesuai dengan kejadian yang terjadi, itu yang harus perlu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Itu harapan kami. Harapannya. Kemudian dalil Bawaslu itu kami lihat bahwa mungkin itu kemasukan angin kelihatannya. Iya benar. Masukan angin. Itu kemasukan angin. Karena kalau Bawaslu tidak ada bukti yang sebenarnya, kalau bilang itu mungkin di Jalimo itu sistem demokrasinya itu sistem noken, itu tidak benar. Kami di Jalimo itu bukan sistem noken tapi sistem demokrasi. Pak, ada unsur kesengajaan nggak Pak? Tidak ada. Tidak ada unsur kesengajaan. Tidak ada. Jadi kalau Bawaslu dia bilang di Jalimo itu tidak laksanakan sistem demokrasi, dia mencederai semua orang Jalimo dan mematikan nilai demokrasi orang Jalimo. Itu disampaikan di dalam sidang tadi. Iya, sehingga Bawaslu Yohanes Togobia sampaikan bahwa di Jalimo tidak laksanakan sistem demokrasi, berarti dia menghancurkan nilai demokrasi di Kabupaten Jalimo dan orang Jalimo. Ada eksepsi Pak dari pihak Abang, maksudnya untuk dalam tanda kutip penyanggahan dari statement dari beliau? Ini kan nanti kita akan sampaikan pada saat kesaksian. Oh gitu ya? Nanti saksi akan hadir dan saksi akan sampaikan. Kapan itu Bang? Kalau sidang panel tanggal 15 sampai 19 ini, misal itu tidak dilanjutkan sampai di situ. Tapi gitu. kalau dilanjutkan, berarti kami akan hadirkan saksi lapangan dan saksi lapangan itu akan menjawab semua tuduhan yang disampaikan oleh anggota Bawaslu Kabupaten Jalimo, kemudian anggota Bawaslu Provinsi Papua Utara. Harapan Abang dari sidang sengketa ini seperti apa? Harapan kami sidang ini
kalau berpikir soal menyangkut dengan kebenaran yang terjadi, berarti ya kami pikir itu demokrasi di Yalimo itu betul-betul kami lakukan demokrasi, sehingga suara itu adalah suara rakyat dan suara Tuhan. Sehingga tidak ada bilang itu ya gugat mungkin pihak pemohon akan menang, itu kami tidak ada harapan. Tapi kami punya harapan bahwa sidang dismissal atau sidang panel besok ini akan tolak permohonan pemohon. Berarti jatuhnya sudah sesuai dengan statement Vox Populi, Vox Dei-nya, Bang. Benar. Waktu suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Pada masyarakat di Yalimo seperti apa, Pak? Harapan di Yalimo sementara mereka tunggu. Tetapi kalau salah terjadi di sini, misalnya bilang itu keputusan Mahkamah Konstitusinya itu lain, jangan sampai ada masalah terjadi di daerah. Oke, siap. Kalau nanti Memang dari siapa ini, Bang? Kakak? Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk pemilihan ulang di distrik tersebut. Kalau pemilihan ulangnya itu di mana? Karena distrik Apalap Sili itu kan PSS, pemilihan susulan. Berdasarkan rekomendasi Bawaslu, dan itu ranahnya itu Bawaslu ya. Kalau distrik Apalap Sili. Betul. Kalau distrik Benawa itu pemilihan sudah berjalan tanggal 9. Tanggal 9. Tanggal 15 baru perombakan suara 01 punya atau pihak terkait punya, pihak pemohon dialihkan ke pihak pemohon. Nah ini sebenarnya tidak boleh terjadi, apalagi dia itu incumbent. Oke, incumbent ya, Bang ya. Dia incumbent berarti itu dia harus mengerti nilai demokrasi. Oke, siap.